Saya mengamati di setiap kuburan itu pasti banyak tanaman. Banyak tanaman, ya. Banyak tanaman. Cuma perbedaannya tanaman antara di rumah sama di kuburan itu beda. Bedanya apa? Dari jenis tanamannya. Ada tanaman puring, Ya. seperti itu. Kamboja, Ya, lancuran, dan tanaman-tanaman lain yang mungkin jarang ditemui di rumah-rumah warga. Iya, Mbak. Tanaman yang ada di dalam kuburan atau area kuburan itu di mana-mana yang banyak adalah kambojo atau kamboja, ya. Sembelih wong Jawa diarani sembojo. Di bunga kamboja, kembang puring, terus andong, lancuran ditambah bunga-bunga yang lain. Sehingga pada prediksi orang zaman dulu, orang-orang kuno dulu, maka apa yang ditanam di sini itu mengandung makna, Mbak. Seperti patokan itu, patokan itu tapel wates atau perbatasan dari lahir sampai mati. Yang sebelah kakinya lahir, di kepalanya adalah kematian, ya. Di perbatasan ada sandi-sandi, Mbak, di kuburan itu. Kemudian kembang puring itu adalah gambarannya pupu sing miring, artinya kaki yang miring, sehingga orang meninggal, orang mati, orang sakit itu kebanyakan berbaring gitu, makanya pupu yang miring. Seperti lancuran sih lancuran gede, makanya daun lancuran itu kan merah-merah pating pelni itu, ya, merah-merah titik-titik merah gitu loh, lancuran itu mancur gitu bentuknya. Lancuran itu maknanya mancur adalah darah. Kemudian andong merupakan gendong, jadi orang sakit, orang meninggal juga digendong. Sehingga tanam-tanam puring, andong, dan lancuran itu sebenarnya kurang bagus apabila ditanam di dalam rumah atau area rumah. Kadangkala ada yang tidak ngerti bahwa 3 serangkai puring, andong, dan lancuran ditanam di tepi sumur, maksudnya, atau di tepi jeding atau kamar mandi, itu juga kurang bagus feng shui-nya atau nilainya atau maknanya kurang bagus. Karena itu yang namanya sumur itu kan disusu seumur, diminum seumur hidup itu untuk kehidupan atau panguripan gitu. Makanya zaman bertanya seperti itu, saya juga senang bahwa kalau anak muda harus bertanya kalau tidak ngerti. Jadi banyak yang tidak ngerti apakah kembang puring, andong, lancuran. Sembujo artinya itu berbaring, Mbak, melumah, bukan? Sembujur itu sembujur. Jadi orang yang meninggal itu tangannya disedekapkan, mujur gitu, kencang lurus, ya, sedekapkan, kakinya juga lurus. Jadi sembujo itu lambangnya orang yang sudah meninggal, di sembujur kaku gitu. Jadi tanam di sini itu ada nilai makna-makna tersirat dan tersurat gitu, Mbak. Iya. Ya. Itu kalau misalkan ditanam di sekitar rumah, kemungkinan membawa kesialan seperti itu atau bagaimana? Sebenarnya sial dan tidak itu bukan karena bunga atau kembang, Mbak. Tuhan itu sudah menjalankan kodrat wirodati manusia itu. Tapi yang jelas hanya kita ketakutan lambangnya saja. Seperti gini, seperti lambang, ya, lambang namanya kalau kayu, misalkan kayu yang masih utuh belum dipakai, itu kalau diberikan orang kan banyak yang senang kayu itu. Ini saya kasih kayu gak saya beli, senang. Tapi kalau kayu yang dibentuk pandoso, pandoso untuk mengangkat orang mati itu kan gak mau, Mbak. Apakah ada orang yang mau diberi pandoso? Kan gak ada. Gak ada. Makanya lambangnya itu yang ditakuti seperti bendera merah putih, kain merah dan kain putih. Merah berani, putih suci. Itu kalau digandengkan menjadi satu, menjadi bendera merah putih. Kalau kainnya kan murah di toko-toko, kain putih juga murah. Tapi kalau sudah digandengkan menjadi bendera lambang negara Indonesia, bendera merah putih, itu dirobek, kan mesti marah pemerintah, mesti ngamuk warga negara Indonesia. Karena yang ditakuti lambangnya bukan kainnya. Kainnya di pasar banyak, tapi lambangnya itu yang berbahaya. Seperti halnya itu, Mbak. Sering melihat tanaman-tanaman yang seperti contohnya bunga kamboja, itu banyak sekali yang menanam di depan rumah. Tadi kan panjenengan jelaskan kalau misalkan seperti bunga puring dan kawan-kawannya itu tidak boleh atau tidak diperkenankan ditanam di sekitar kamar mandi
sumur seperti itu. Kalau misalkan ditanam di depan rumah, apakah itu juga memberikan efek yang buruk seperti itu? Sebenarnya kalau ditanam di depan rumah, iringan rumah, itu sebenarnya nggak apa-apa Mbak, karena kan yang dilarang itu kan di sekitar sumur. Sumur itu kan banyu. Kita tidak minum air, kita juga akan mati, karena banyu adalah pengorbanan manusia. Jadi kita tanpa ada air maka kita susah hidup. Apapun pakai air. Kita untuk persawahan, kita minum, kita masak kan juga pakai air gitu Mbak. Makanya kalau air yang bersih untuk penguripan diberi simbol-simbol kematian, sakit, itu kan kurang layak. Sehingga kalau ditanam di dalam rumah mungkin sih nggak apa-apa. Tapi semuanya itu lambang kok. Seperti sebelumnya ada COVID-19. Dulu orang-orang banyak yang menanam pohon kelengkeng, ingat nggak? Iya. Ya, tiap rumah nanti kelengkeng. Akhirnya apa? Kehidupan manusia kelengkengan. Kelengkengan itu bahasanya nangis, susah. Akhirnya terus ada kejadian COVID-19, bahkan sedunia. Ada lagi dulunya ada karnaval pakai truk mini miniatur. Nah, itu juga pelambang. Miniatur itu mini itu kecil, diatur sehingga orang kecil diatur oleh pemerintah. Kalau tidak diatur, tidak pakai masker, kita serawong orang bersalaman semaunya sendiri, maka dia terjangkit dengan COVID-19. Akhirnya berhasilnya pemerintah mengatur rakyatnya sehingga COVID bisa hilang. Itu kan pelambang miniatur tuh. Yeah. Jadi kalau cilik diatur oleh pemerintah. Semua kehidupan itu ada hikmah-hikmah, Mbak. Jadi sebenarnya apa yang terjadi itu seolah-olah sudah ada gambaran. Iya, sudah tertulis dan harus terjadi. Siapa yang menggambarkan adalah kersane lakune Tuhan. Oh iya. Jadi itu semua itu sudah dikodratkan oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah terserat dan tersirat, Mbak. Kita hidup seperti ini, kita besok makan, kita jalan, kita kaya, kita miskin, kita susah, itu sudah diskenario oleh Tuhan. Makanya di dalam kehidupan orang itu harus pasrah dan sumarah. Islam adalah pasrah dan sumarah. Bisa diartikan Islam itu aslamat dan salimah, aslamat dalan, salimah selamat. Jadi agama Islam itu selalu mencari keselamatan. Makanya dalam sholat pasti ada Fatihah. Fatihah pada dasarnya intinya tunjukkan jalan yang benar. Karena kita manusia itu selalu salah. Makanya di dalam sholat diadakan atau disertai Fatihah setiap rakaatnya. Supaya manusia itu selalu jujur, selalu benar. Karena kita selalu tidak benar gitu. Tunjukkan jalan yang benar gitu. Seperti itu. Karena kita sebagai manusia yang punya nafsu patang perkara, alwama amal subiyah mutmainah, selalu manut dharmane karyaning dewi-dewi. Jadi kita tuh sulit untuk menjadi orang suci, sulit untuk menjadi orang sabar, karena ada nafsunya, Mbak. Yang ini mau sabar, ini tidak mau, ini mau makan, ini mau prihatin, ini mau prihatin, ini mau marah, ini mau marah, ini mau baik. Jadi, nafsu itu bekerja pada arealnya sendiri-sendiri gitu. Makanya kita itu belajar suci itu sulit gitu, karena sudah ada sama Tuhan, sudah disertai alwamah amalah subiyah mutmainah itu, Mbak. Yang lebih penting lagi pada malam hari ini, kita masuk ke kuburan, jangan sampai dikaitkan dengan syirik. Karena masuk ke kuburan itu adalah belajar menghayati kehidupan orang yang mati. Andai kata orang-orang yang meninggal ini hidup kembali, Mbak, itu sudah ribuan, tidak karuan orang di sini. Orang-orang ada yang di sini yang jelas menanti hadirnya hari kiamat. Orang-orang yang ada di sini yang jelas itu semua itu bersama-sama minta ampunan kepada Tuhan. Jadi syukurlah bagi Anda yang hidup, mumpung urip dan golek amal sing apik, njaluk ngapura atas kesalahanmu. Karena wis mati ini ki njaluk ngapura ora iso. Isone mung njaluk dongane anak-anake. Dalilnya ada, Mbak. Jadi orang yang meninggal itu membutuhkan doa-doanya anak turunnya. Doanya anak-anaknya itu nanti akan membawa pengurangan kesiksaan, membawa kedamaian di dalam alam kubur. Makanya apa ya seneng jenenge urip mikul jagane anake, jagane dongane anake. Ngurakno sampai nggih persiapan besok, enggak usah jagane dongane anake. Kita berusaha sendiri berbuat baik, ibadah yang baik. Andai kata anak tidak ngirimi doa, kita sudah punya modal untuk menghadapi di alam sana nanti
kita sulit Mbak membicarakan tentang alam sana ini gimana, kita sulit karena kita masih hidup dan kita ada keterbatasan, kita ini manusia biasa, jadi kita tidak boleh membicarakan tentang kematian. Kematian itu bukan urusan manusia. Kita tidak boleh membicarakan tentang arwah, tidak boleh membicarakan roh, karena yang bisa membicarakan roh itu adalah yang menciptakan. Kita itu diciptakan, jadi kita tidak boleh peminter, rumus-rumus ngomong nih roh itu garapan sing kuwasa gitu Mbak. Cuma kita hanya bisa menganalisa, bisa menghayati agar kita berhati-hati dalam pola kehidupan setiap harinya gitu. Biar corong nakal tidak nemen-nemen, seperti itu Mbak. Ada yang ditanyakan lagi Mbak, apa yang mungkin? Ya itu sekilas tentang makna tersirat di tanaman-tanaman yang ada di makam atau kuburan. Nah ini saya punya satu pertanyaan lagi. Iya, gimana Mbak? Itu masalah orang nyekar. Ya. Orang nyekar itu kalau di Jawa sini kan pakai bunga khusus, kembang telon atau apakah itu ya? Itu saya punya saudara itu di Sulawesi. Dan di sana itu hampir satu provinsi itu tidak ada yang jual bunga. Khusus bunga telon dan lain sebagainya itu. Jadi kalau misalkan ada orang nyekar, itu kalau misalkan bawa bunga ya cukup apa yang ada. Misalkan adanya bunga kertas ya ambil bunga kertas. Terus misalkan adanya bunga mawar ya bawanya ya bunga mawar. Gitu. Ini menurut pandangan panjenengan sebenarnya orang yang nyekar di kuburan itu apakah harus membawa bunga atau tidak? Itu yang pertama. Yang nomor dua, bunganya itu apakah harus bunga-bunga rangkaian seperti kembang telon dan lain sebagainya atau tidak? Dan yang ketiga ini, kalau misalkan budaya Jawa sendiri kan sudah menjadi umum kalau misalkan orang nyekar beli kembang dulu, kembang kiriman, nah seperti itu. Ini Mbak ya, tentang prosesi datang di dalam atau di area kuburan atau ziarah, bacanya ziarah ya, sebaiknya pakai kembang apa tidak kan gitu. Kalau dilihat dari kacamata batin ya, dengan kacamata lain itu persepsinya juga bersimpangan. Karena kalau kita melihat dari tradisi dari nenek moyang, dari mbah-mbahnya dulu diajarkan bahwa lek nang kuburan nggawa kembang. Karena ben harum, ben seneng, bukan untuk kembang dipangan sing mati, enggak mati rasa mangan. Sebenarnya di situ ada hikmah-hikmah tersendiri, Mbak. Kembang itu kan harum, Mbak. Harum, sehingga melambangkan bahwa yang hidup, kamu anak cucuku yang hidup, berilah aku bunga. Andai kata bicara seperti itu, karena bukan kok bunga-bunga seperti itu, karena bunga penyegar, pengharum. Kamu yang hidup itu harus punya nama yang harum, agar kamu nanti pulang seperti saya ini, nanti kamu enak punya modal. Harumnya apa ya? Kita berbuat baik, sedekah, kemudian ibadah, kemudian menjalankan syariat Islam atau syariat agamanya masing-masing. Itu yang penting. Sehingga masuk ke dalam kubur, yang penting adalah doa. Bagi saya gitu. Makanya saya ke alam kubur itu jarang-jarang pakai kembang. Bukan kita nggak mau kembang, tapi saya utamakan adalah doa. Kita hubungan sama antara ahli kubur gitu, Mbak. Utamanya kita harus iling bahwa kita mati tidak tahu apa nanti setelah pulang dari sini kita mati, atau besok, atau 30 tahun, apa 100 tahun lagi, kita tidak tahu. Yang jelas kita harus mempersiapkan diri untuk wangsul ning alam kelanggengan, pulang ke rahmatullah, pulang ke ngarsani Gusti Kang Maha Kuwasa, pulang kepada papan dununge ingkang sakmestine. Seperti itu, Mbak. Jadi ini kita datang sebagai gambaran-gambaran betapa susahnya kalau kita mati dikebumikan seperti ini, sudah tidak tahu teman, sudah tidak jumpa ini, sudah tidak bisa seperti ini. Hanya satu adalah orang yang meninggal hanya ingin berbuat baik atau hanya ingin amal atau perbuatannya itu diterima oleh Tuhan. Niki ketengahnya sampun dangu sudah cukup, Mbak ya. Ini proses kita bincang-bincang sudah, nanti kita lanjutkan
menanti beberapa jam atau beberapa saat, semoga nanti ada penampakan kalau di sini. Tapi kalau tidak ada penampakan kita juga pulang, Mbak. Jadi kita itu tidak boleh tidak menantang atau tidak sopan itu, Mbak. Toto kromo, sopan, menghargai penghuninya, sehingga kalau kita datang sini nanti terus memaksa harus ada kemunculan atau mau wujudan, itu nggak boleh. Kecuali di lahan yang lain. Ini bukan tempat untuk permainan mencari uang, untuk tempat untuk mencari ketenaran, Mbak. Kita datang ke sini itu niatnya bukan itu. Di samping penghibur, kita ada nilai tersendiri adalah belajar menghayati bagaimana apabila kita nanti mati, maka kalau kita tidak punya modal atau amal yang baik, maka kita akan menyesal di kemudian hari. Itu saja, Mbak. Iya.